atas waktunya. Kita langsung saja menuju ke Q&A. Waktu kita sampai jam 1, jadi lumayan banyak. Semoga semua pertanyaan bisa terjawab. Tapi saya mulai dulu dari untuk satu lagi untuk OJK, kira-kira siapa yang akan menjawab? Karena ada pertanyaan khusus untuk OJK juga yang dari tadi sesi Pak Lutfi dan tambahan. Ada Pak Darmawan ya. Oh, Pak Darmawan ya. Pak Darmawan, ya, baik. Pertanyaan pertama untuk Pak Darmawan. Ini di sini dari Pak Sahid Ramadian. Dalam hal terjadinya pengalihan dan atau pengakhiran MVS, ada potensi perubahan pengendalian. Apakah ini akan trigger penawaran tender? Silahkan Pak Darmawan. Ya, terima kasih Pak Nathaniel. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Ratna, Pak Aulia, Pak Iwan. Terkait dengan pertanyaan ini, sebenarnya di dalam POJK 22 kami sudah mengatur bahwa memang ada konsekuensi, bisa iya bisa tidak jawabannya sebenarnya. Jadi POJK 9 mengenai pengambil alihan itu sebenarnya kan dikenakan kewajiban untuk MTU itu ketika ada tindakan untuk melakukan pengambil alihan, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, sehingga di dalam POJK 22 itu kami mengatur bahwa ketika perubahan pengendalian itu, ketika pihak yang menjadi pengendali baru akibat berubahnya atau terjadi sunsetnya saham MPS itu berperan aktif, maka itu kami menganggapnya sebagai ada indikasi pengambil alihan, sehingga dia harus ada MTU. Tetapi ketika terjadinya sunset itu yang menyebabkan pengendali barunya tidak terlibat sama sekali, hanya karena sebagai dampak dari perubahan saham MPS menjadi saham biasa, maka di situ dia tidak terdapat konsekuensi MTU. Demikian Pak Nathaniel. Baik, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Richard Adam. Ini juga ada beberapa pertanyaan tentang gadai, nanti bisa kita gabungkan juga ya. Apakah saham MVS dapat digadaikan, lalu hak suara dikasih ke kreditor? Nanti juga mungkin ada yang gadai yang mungkin saya bisa bacakan dari Bu Almaida, apakah dapat digadaikan? Juga kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak, sebenarnya ada ke Bu Ratna juga nanti, jadi mungkin silahkan Bu Ratna menambahkan apakah saham MVS dapat digadaikan. Tapi kalau sepertinya itu khusus OJK nggak apa-apa Bu, kalau misalnya nggak dijawab. Silahkan Pak Ya. Untuk pertanyaan gadai. Terima kasih Pak. Malah saya pikir tadi ini pertanyaannya bukan untuk OJK. Karena sebenarnya PJK 22 kami tidak mengatur mengenai gadai. Artinya balik lagi ke pengaturan atau ke pemahaman mengenai gadai. Kalau yang jelas gini, kalau dari sisi saham MPS-nya, saham PS ini sebenarnya dalam konsep pengaturan kami itu melekat kepada orang-orang tertentu yang diberi, ya. Itu yang ditetapkan di awal siapa pemegang saham MPS-nya, kemudian siapa yang dapat memiliki saham MPS tersebut. Nah, satu-satunya yang belum didisklose kepada publik mengenai pemegang saham MPS ini adalah direksi yang nanti di tengah jalan itu dia bisa membuktikan bahwa dia punya kontribusi signifikan dan disetujui pemegang saham independen. Selain itu, pemegang saham itu sudah didisklose di awal, baik yang langsung ditetapkan maupun yang dinyatakan dapat memiliki. Nah, dari konsep atau filosofi itu, ketika digadaikan, katakanlah ya, saya nanti mungkin minta bantuan Bu Rana, apakah itu bisa beralih hak suaranya kepada penerima gadai, katakanlah bisa, itu maka MPS-nya tidak bisa. Dia akan masuk ke sunset, dialihkan. Karena saham MPS itu hanya melekat kepada pihak-pihak yang sudah didiskus tadi. Mungkin itu Pak Natil, mungkin mohon tambahan dari bantuan dari Bu Ratna, silakan. Bu Ratna atau Pak Aulia ada yang mau menanggapi pertanyaan mengenai gadai, Bapak atau Ibu? Saya kira kalau digadaikan, tentunya hak suaranya pun tidak ada ya. Iya. Oke Bu.
Kalau Pak Aulia ada ini Pak, ada pemikiran tentang ini atau pendapat Pak? Ya, jadi memang kalau kita baca kembali ke Undang-Undang PP ya, pada prinsipnya penjaminan atas saham itu tidak mengikuti juga hak-hak atas sahamnya. Ya, jadi pada prinsipnya hak suara MVS itu masih bisa tetap dipegang oleh pemegang MVS. Tadi yang seperti dijelaskan sama Pak Darmawan. Walaupun dalam praktek kita tahu nih dalam perjanjian-perjanjian gadai saham atau fidusia atas saham itu disertai dengan pengalihan hak suara dalam RUPS ketika terjadi keadaan default. Nah, ketika ini beralih kepada penerima kuasa yang which is itu mungkin adalah kreditornya ataupun penerima gadai, ini memang sama saja dengan analogi begini, pemegang saham MVS-nya nggak hadir dalam rapat ngasih kuasa, gitu ya, tanpa ada instruksi. Ya, kita tahu kalau dengan e-proxy kan memang kuasanya sudah ada instruksi. Anda hadir dalam rapat tapi udah votingnya udah dipegang oleh MVS ya. Tapi kalau kuasanya tanpa instruksi, apakah penerima kuasa punya eligible untuk mendecide sendiri setuju atau tidak setuju ya, karena dia tidak dapat instruksi. Padahal dalam kuasa umum kita mengenal sebenarnya bisa saja penerima kuasa itu memang diberikan kuasa untuk memberikan hak suara. Nah, mungkin ini yang Pak Darmawan bisa jadi masukan. Kalau dilihat dari substansi, saya termasuk yang melihat posisi bahwa memang kalau tidak ada instruksi dari pemegang MVS, maka votingnya harusnya menjadi saham biasa. Tapi kalau pemberian kuasa yang disertai dengan instruksi dari pemegang MVS, maka bisa dilakukan pengambilan voting di dalam RUPS itu dengan suara MVS. Kira-kira gitu. Apa saya jadi tergelitik juga ya, kalau memang ternyata kan mungkin nggak ada itu, ada liquidity atau uang yang diperlukan ya. Apakah dimungkinkan seorang pendiri itu punya dua saham, jadi saham yang MVS, satu lagi saham yang buat dia liquid gitu. Artinya bisa dijual beli saham biasa ya. Apa itu jadi solusi juga ya? Kira-kira kalau memang ternyata memang ada kepentingan untuk liquid gitu sahamnya ya. Mungkin Pak Aulia atau Pak Darmawan, Bu Ratna, silahkan. Ya, Pak Nathaniel, izin. Kalau dari konsep PJK 22, memang pemegang saham MVS itu dimungkinkan punya saham biasa. Jadi tadi kan udah, kalau nggak salah sudah dicoba diformulasikan oleh Pak Aulia ketika pemegang saham MVS juga memiliki saham biasa. Itu dimungkinkan dalam konsep PJK 22. Jadi kalau memang itu pertanyaannya bisa memang ketika dia beli pemegang saham MVS ini boleh beli di pasar sekunder, sehingga yang dia beli itu ya tetap saham biasa. Nah, hak suaranya nanti total adalah 90%, baik dari MVS maupun saham biasa yang dia miliki. Ya, demikian. Oke, baik. Ini ada raise hand dari senior kami, Pak Sumarjono, Opa. Mungkin boleh host untuk dibuka, Pak Sumarjono, silahkan kalau ada pertanyaan live ya, Pak. Atau dari host juga mohon bantuannya. Udah bisa? Sudah bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali yang dibicarakan terkait dengan kuasa tadi dari Pak Aulia, Pak Darmawan, dan Bu Ratna. Saya kira harus tegas nih daripada di antara kita nanti timbul masalah karena tidak ada larangan. Jadi waktu gadai sekaligus kuasa, sebagaimana Pak Taufani bilang, secara umum kita tahulah kalau bikin perjanjian gadai, meskipun undang-undang bilang itu terpisah antara saham dan kewenangannya, tapi diikuti. Kalau enggak, kreditur nggak mau. Nah, oleh karena itu, terlepas dari perdebatan yang ada, alangkah baiknya kalau memang boleh digadaikan atau bisa digadaikan, ada larangan yang secara khusus tidak boleh mengalihkan kewenangan yang dimiliki oleh pemegang saham multiple voting share. Jadi kita tegas nih supaya kita ini nggak ragu-ragu nanti berdebat lagi antara kita dengan OJK, kan nggak ada larangannya Pak, jadi boleh lah inilah itu. Jadi mesti tegas-tegas sih bilang begitu. Itu aja saya terkait yang dengan yang ini, yang lain-lain saya kira ada Bu Ratna dan sebagainya yang lebih ini. Cuman saya lihat karena kita sering sekali berdebat karena nggak diatur jadi boleh.
Nah, ini supaya tegas lah, jangan separuh-separuh begini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas masukannya. Nanti buat catatan kami Pak. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Celsius Andri, Bro Didit ini, jika salah satu hak pemegang saham MPS adalah hak veto dalam memutuskan aksi koperasi perusahaan terbuka, dalam hal transaksi tersebut menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi, PS-MPS, apakah ketentuan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan harus dipenuhi dahulu sebelum berjalan? Ini mungkin ke OJK Pak ya, Pak Darmawan. Jadi tentang bagaimana kalau ada benturan kepentingan atau afiliasi terkait dengan keputusan itu. Silahkan Pak Darmawan. Ya, makasih Pak Nathaniel. Gimana ya? Saya mungkin gini. Kami di dalam PJK 2 ini mengatur sebenarnya saham multiple, ya, klasifikasi saham multiple yang tidak ada disertai dengan hak veto klasifikasinya. Saya nggak tahu dalam prakteknya apakah ada TBK yang mempunyai klasifikasi saham seperti itu. Karena seharusnya ya, kalaupun ada, harusnya tidak ketentuan benturan kepentingan atau afiliasi itu kan ada filosofinya, ada tujuannya kenapa OJK mengatur itu. Artinya untuk melindungi publik, maka benturan kepentingan misalnya harus disetujui oleh pemegang saham independen saja. Jadi harusnya itu tidak bisa di-waive oleh hak veto. Saya kurang tahu di prakteknya, tapi pemahaman saya untuk TBK harusnya tidak ada hak veto yang bisa memveto apa-apa yang sudah diatur dalam PJK terkait pasar modal. Mungkin itu Pak Nathaniel. Ya, baik. Terima kasih Pak Darmawan. Kita lanjut, ini ada 2 pertanyaan untuk Pak Nyoman Yetna. Mungkin sekalian aja Pak. Yang pertama dari Ibu Francisca. Untuk emiten yang dipindahkan dari papan utama ke papan pemantauan khusus, apakah tetap harus memenuhi syarat listing untuk papan utama? Selain syarat yang mungkin tidak dipenuhi oleh emiten tersebut menjadi alasan pemindahan ke papan pemantauan khusus. Silahkan untuk Pak Nyoman Yetna. Baik, terima kasih. Mbak Francisca, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh slide ditampilkan tampilan dari struktur papan tadi. Papan dulu. Struktur papan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa hati-hati ke depan dalam hal ada perusahaan-perusahaan yang masuk ke papan pemantauan khusus. Kalau di stock exchanges yang lain namanya watchlist. Kalau sudah dikatakan watchlist, ya mesti hati-hati gitu ya. Nah ini, Bapak dan Ibu sekalian, papan pemantauan khusus ada di bawah tuh, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau istilah sederhananya, ini sedang dipantau dengan ketat nih, papan pemantauan khusus. Nah, apa karakteristiknya dimasukkan di papan pemantauan khusus? Pertama, legal issues, ada PKPU, baik dari perusahaan tersebut maupun anak perusahaan yang berkontribusi signifikan ke perusahaan. Jadi, mesti hati-hati. Jadi, kami sudah isolasi nih, papan pemantauan khusus. Terus kemudian financial performance, no revenue, nggak ada pendapatan. Negatif equity, equity-nya aja negatif, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian disclaimer opinion, nah ini kan salah satu hal yang menunjukkan ada keterkaitannya dengan going concern. Juga dari sisi market performance, tadi fundamental ya, yang berikutnya itu ada permasalahan dari market performance. Bagaimana? Average price-nya di 6 bulan terakhir itu lebih kecil dari 51 perak, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, sudah menyentuh harga minimal. Dan adanya trading activities. Untuk itu kita masukkan di papan pemantauan khusus itu. Papan watchlist. Hati-hati. Bursa memantau ketat. Nah, kita sangat tidak mengharapkan utama itu terjun bebas ke papan pemantauan khusus, walaupun itu dimungkinkan karena kondisi-kondisi tertentu. Karena masuknya ke papan utama aja udah luar biasa premium. Tadi saya sudah sampaikan, earning before tax and NTA-nya aja 250 miliar. Kemudian pendapatan dan market cap masing-masing 800 M dan 8 triliun. Namun dengan perjalanannya waktu kan tentunya bisa jadi hal itu akan terjadi di satu perusahaan. Nah, dalam hal turun ya, utama ke papan pemantauan khusus, nanti kita akan lihat dalam periode tertentu apakah
setelah kita nyatakan sudah tidak ada di pemantauan khusus lagi, jadi beberapa kriteria tadi sudah di-solve, ya, kalau PKPU sudah ada arah inkrah dan lain-lain, maka kami evaluasi lagi, nilai lagi, apakah dia layak di pengembangan atau utama, gitu ya. Jadi kalau sudah turun dari utama ke papan pemantauan khusus, kita akan nilai kembali untuk dinyatakan apakah eligible di pengembangan atau utama. Tapi di papan pemantauan khusus, kita isolasi papannya dan kita kasih notasi X. Jadi Bapak dan Ibu kalau udah ada notasi X-nya jangan buru-buru beli ya. Itu dipantau khusus ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Next, ada pertanyaan juga sekalian ya Mas Nathan. Ya, silakan. Ada Mbak Ira, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan kriteria papan utama, papan pengembangan, apakah intinya ada leniensi untuk melihat kriteria atau kondisi yang terjadi saat ini, yaitu kondisi pandemik. Bapak dan Ibu sekalian, peraturan baru tentang listing itu terbit di tahun 2021 akhir. Kebetulan saja di situ ada masa transisinya, karena kami sadar sekali bahwa perusahaan itu perlu waktu untuk melakukan penyesuaian. Ada beberapa hal yang dapat disesuaikan. Yang pertama tentang free float. Nah, kalau free float ini karena kita naikkan kriterianya berdasarkan definisi baru, kita kasih kesempatan 2 tahun. Karena kan kita sadar Bapak dan Ibu sekalian bahwa untuk menambah jumlah saham yang beredar perlu waktu. Tindakan korporasi butuh waktu. Terus kemudian kondisi juga seperti saat ini. Jadi kita kasih 2 tahun. Dan harapan kami free float ini cukup 2 tahun. Kalau seandainya ada sesuatu dan lain hal, mudah-mudahan harapan kita ke depan akan lebih bagus. Seandainya the worst scenario, kondisi tidak memungkinkan, tentunya kami akan tinjau. Tapi sementara tahun 2023. Kemudian compound annual growth rate. Kami sadar Bapak dan Ibu sekalian, kondisi saat ini kan kondisi yang sangat dinamis, penuh ketidakpastian gitu ya. Kebetulan saja bahwa di peraturan ini mengatur bahwa menghitung compound annual growth rate-nya itu 3 tahun terakhir. Sehingga kalau tahun 2021 keluar, kita akan lihat di tahun 2025 di bulan Mei untuk laporan keuangan 2022, 2023, 2024 karena 3 tahun terakhir. Ya kebetulan aja. Ya ada waktu. Ya. Jadi kembali lagi kami melakukan perubahan ini dengan masa transisi yang cukup, ya mudah-mudahan itu juga cukup membantu buat perusahaan-perusahaan untuk recovery karena masih ada beberapa waktu untuk beberapa klausul untuk dapat dipenuhi. Mungkin gitu dulu Mbak Ira, ya, intinya ya. Udah kita berikan masa transisinya. Terima kasih Mas Antana. Iya, itu tadi untuk notasi Pak ya pertanyaannya. Kalau itu notasinya beda-beda apa SHM dan New Economy beda atau nanti sama Pak notasinya Pak ya untuk notasi? Iya. Yang pertama tentu kalau kita lihat tadi bagannya, yang pertama ada papannya. Kalau papannya kita udah isolasi ke kelasnya. Kalau kita lihat kelasnya New Economy berarti karakteristiknya yang New Economy. Nah, sebagaimana diskusi tadi, ada penjelasan bahwa untuk New Economy merupakan hak mereka untuk menggunakan atau tidak multiple voting share, benar begitu ya? Betul. Kalau Pak, contohnya Bukalapak gitu, saya nggak perlu multiple voting share. Tapi karakternya di New Economy, maka di New Economy masuk di papan New Economy dia. Tapi tidak ada tambahan untuk disematkan menggunakan multiple voting share. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kelasnya sama karena karakteristiknya begitu. Ada lagi perusahaan New Economy, saya mau menggunakan. Nah, itu ada tambahan untuk menggunakan MPS-nya. Jadi di kelas yang sama untuk yang menggunakan multiple voting share akan ada tambahan. Sehingga Mas Nathaniel kalau seandainya melihat kodenya di online trading udah tahu nih, oke, ini New Economy menggunakan MPS. Ini New Economy karena nggak ada
tambahan dotnya gitu ya, meaning behind the dot untuk MPS, oke, berarti ini tetap karakteristiknya saya tahu, tapi tidak menggunakan MPS gitu, ya. Terima Oke. kasih. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya sepertinya untuk OJK atau bisa BI juga ya, tapi dari Ibu Minar Samosir, rekening titipan KSE berlaku untuk saham-saham yang dimiliki sebelum IPO saja atau yang diperoleh oleh existing shareholders pada saat IPO. Titipan KSE ini, apa untuk Pak Darmawan? Ya, makasih. Itu kan ketentuan lockup maksudnya ya. Peralihan selama lockup dia harus ditempatkan di rekening titipan. Nah, sesuai dengan penjelasannya bahwa saham milik shareholder existing itu yang di lockup termasuk saham yang dia peroleh dari penawaran umum. Ya, tentu saja dengan konsekuensi itu maka yang dimasukin dalam rekening titipan adalah termasuk saham yang diperoleh dari penawaran umum, kecuali kalau pemegang saham existing itu beli di pasar sekunder. Nah, itu tidak di lockup. Kalau yang dia peroleh dari penawaran umum itu di lockup, sehingga dia harus semua saham yang di lockup itu harus masuk dalam rekening titipan. Oke, baik. Kemudian ini Pak Chandra, pertanyaannya tadi kayaknya seperti dijelaskan oleh Bu Ratnawati, tapi saya langsung ke pertanyaannya Pak Aksus Andri, ada pertanyaan lagi. Apakah ada akibat hukum dari tidak dimasukkan Undang-Undang PT sebagai referensi dalam POJK nomor 22 tahun 2021? Apakah akan membuka celah dibatalkannya peraturan tersebut dalam permohonan uji materi di Mahkamah Agung? Ini untuk Ibu Ratnawati. Silahkan, Bu. Ya, saya kira secara teknik perundang-undangan itu memang wajib dimasukkan apa yang menjadi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketentuan yang akan diatur. Itu adalah teknik perundang-undangan, Pak. Jadi teknik. Ya, silakan, Bu. Teknik perundang-undangan mengatur, mengingat itu adalah apa yang berhubungan dengan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan apa yang akan diatur, itu peraturan apa saja. Kita akan mengatur mengenai saham dengan multiple voting, ya, dan implikasinya. Saham dengan multiple voting dikeluarkan oleh emiten. Ini kan hubungannya semua dengan PT. Jadi sebaiknya itu juga diingatlah. Karena di dalam salah satu pasal ada disebutkan sesuai dengan Undang-Undang PT. Di peraturan Bapak ini ada peraturan itu. Ini hanya sekedar teknik perundang-undangan tata cara, Pak. Oke, Bu. Kemudian ada pertanyaan lanjutan juga, Bu, dari Ibu Francisca. Apakah Ibu berpandangan bahwa pasal 84 ayat 1 dapat dijadikan dasar ada NPS dan tidak melanggar asas hukum perseroan? Itu pertanyaannya. Pasal 84 ayat 1 menjadi dasar adanya multiple voting shares ini, Bu, dan tidak, menurut Ibu, tidak melanggar asas hukum perseroan yang berkaitan dengan hakikat perseroan. Pertanyaan dari Ibu Francisca. Karena hakikat perseroan itu adalah mengenai organ perseroan dan mengenai organ perseroan dan hakikat dari perseroan. Hakikat perseroan apa? Hakikatnya adalah
bukan kalau buat share one vote sih bukan termasuk itu. Oke, jadi menurut Ibu bukan ya Bu ya, Serikat Perseroan bukan mengatur one share one vote. Terus saya ingin menambahkan Pak, tadi mengenai voting, yang hak voting tadi, supaya diingat bahwa di dalam Undang-Undang PT ini kita tidak mengenal voting right. Kita tidak mengenal voting right. Itu sudah disampaikan pada waktu mereka membawa hal-hal baru dari luar, di mana mereka mempunyai voting right, dan sudah kita sepakat kita tidak mengenal voting right untuk hukum perseroan. Yang hak bukan voting right ini apa namanya tadi yang Multiple voting Ibu. Tentang multiple voting maksudnya Bu? Bukan yang multiple voting, bukan yang memutuskan itu. Yang tadi kan ada dua masalah terus kemudian akan diputuskan secara hak veto kali Bu ya? Hak veto maksudnya Bu ya? Hak veto ya, hak veto. Jadi kita tidak mengenal hak veto di Undang-Undang PT. Ya, baik Bu. Kebetulan Pak Nyoman Yetna akan ada acara lain. Mungkin satu pertanyaan terakhir buat Pak Nyoman Yetna, dan kemudian saya berikan kepada Pak Iwan untuk penghargaan. Kemudian ada beberapa pertanyaan lanjutan, nanti kita bisa diskusi. Satu pertanyaan Pak Nyoman Yetna, ini kan dari sisi IDX masih mengatur PT ya Pak, sedangkan kan startup sekarang sudah global, bahkan ada regional, kadang-kadang holding company-nya bisa di Singapura, negara lain. Bagaimana kira-kira prospek penerapannya untuk listing yang perusahaan dari luar ya Pak? Apakah sudah ada rencana, apalagi new economy ini Pak ya, gitu. Itu apakah sudah ada pemikiran atau step ke arah sana Pak, untuk badan hukum lain bisa list di sini juga Pak, dengan multiple voting atau fungsi lainnya? Silahkan Pak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Nathanael. Jadi kami di tahun 2021 kemarin sudah selesai melakukan kajian atas bagaimana kemungkinan hal tersebut dilakukan, ya, karena kita tahu, sadar sekali bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang secara legal formalnya memang bukan PT, let's say LTD gitu ya, tapi mereka dari sisi bidang kegiatan operasional itu ada di Indonesia, kemudian mengenerate income juga dari kita di Indonesia ini. Nah, untuk itu kami sudah melakukan kajian, kita bekerja sama dengan salah satu akademisi institusi juga untuk kita mengkaji hal tersebut. Dan kita sudah selesai di tahun 2021, dan saat ini kami dalam tahapan untuk akan diskusi dengan otoritas jasa keuangan. Gitu. Jadi harapan kami tentu resources kita, ya, kalau kita naikin lagi ya, biasanya pemegang sahamnya itu memang Indonesia plus partner dengan asing gitu ya. Yang kita mau yang kita mau grab di sini adalah bagaimana yang pertama secara karakteristik mereka melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Ya. Resources-nya atau asetnya juga sebagian besar di Indonesia. Nah, ini kita coba dulu nih. Ya, sehingga ini kita anggap ini adalah perusahaan Indonesia, hanya badan hukumnya saja yang asing, karena mungkin partnernya mungkin meminta tolong dong jangan PT yang badan hukum lain aja gitu ya. Nah, untuk itu kami sudah selesai, dan harapan kami tentu Pak Darmawan ada di sini, nanti kami juga banyak diskusi dengan beliau untuk mendiskusikan lebih lanjut. Yang pasti kami sudah pikirkan dan sudah selesai dari sisi kajiannya. Terima kasih Pak Nathanael. Baik, terima kasih Pak Nyoman Yetna. Untuk Pak Iwan, mungkin karena Pak ada acara lain, untuk Pak Nyoman Yetna boleh memberikan.